Banyaklah mitos di masyarakat. Pertama, madu tidak disemutin. Padahal kalau saya punya madu banyak, itu ternyata semutnya beda-beda. Jadi kalau yang madu yang ini, semutnya yang ini gitu. Madu yang ini. Halo Sobat MITV UI, masih bersama saya Dea Nurlah Huda. Kali ini kita akan membahas mitos-mitos soal madu. Masih bersama Bapak Sahlan dari Teknik Kimia UI. Nah, ngomong-ngomong soal madu, saya jadi keinget mitos nih Pak. Sebenarnya benar nggak sih kalau madu asli itu dia nggak bakal dikerumunin sama semut? Nah, memang itu pertanyaan bagus ya mengenai madu asli atau palsu ya. Ya, ini menjadi pertanyaan kami juga dan mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu kami kedatangan dari salah satu program televisi swasta. Mereka juga sama punya masalah karena banyak penggerebekan madu palsu ya. Kemudian bertanya ke kami gimana madu asli sama palsu. Kami cukup kesulitan pada saat itu karena madu itu memang di kita kan ada 3 jenis ya tadi lebahnya. Ada madu dari jenis lebah liar, kemudian yang domesticated yang mellifera sama serrana, kemudian yang stingless. Nah, yang ada standarnya hanya mellifera, apis mellifera, sedangkan yang ketiga, yang 2 lagi itu belum ada standarnya. Sehingga banyaklah mitos di masyarakat. Pertama, madu tidak disemutin. Padahal kalau saya punya madu banyak, itu ternyata semutnya beda-beda. Jadi kalau yang madu yang ini semutnya yang ini gitu. Madu yang ini semutnya yang ini, jadi beda-beda. Jadi kalau mitos itu sebenarnya udah gugur. Bahkan salah satu predator dari si lebah itu, bukan predator lah, hama lah ya. Hama ya semut gitu. Jadi kalau habis panen, biasanya kalau kita nggak menjaga dengan baik, dikerumunin sama semut, habis. Kemudian yang kedua itu biasanya ada yang kalau dibakar gitu ya, kemudian menyala gitu kan, ya ada benarnya juga gitu ya, tapi itu kan tidak semua kasus. Contohnya misalkan kayak madu dari stingless, ini kan dia sangat encer, nah dia memproduksi gasnya nggak sebanyak yang lain, sehingga belum tentu dia menghasilkan api. Jadi masih banyak mitos yang lain. Contohnya lagi misalkan yang paling banyak sih kalau madu itu kalau dibawa ke rumah pasti isi marah gitu. Tapi ya itu mitos-mitos yang banyak makanya oleh sebab itu kami kembangkan sekarang di laboratorium kami itu adalah bagaimana mendeteksi madu itu dengan cara yang mudah. Nah, perkembangan terakhir untuk mendeteksi model-model seperti itu kita menggunakan database ya, dan chemometrik ya. Nah, database chemometrik ini kita menggunakan salah satu alat namanya FTI ya. Kemudian kita mengkoleksi madu dari seluruh Indonesia ya, tidak semuanya lah, mungkin representatif dari Indonesia dari ketiga jenis tersebut. Kemudian kita buat database-nya, kemudian kita bikin persamaan mana yang asli, mana yang palsu. Kita juga buat yang palsunya, baik yang palsu dicampur maupun yang palsu yang memang dibuat sengaja ya, sintesis. Nah, dari situ kami bisa mendapatkan persamaannya. Nah, sehingga sekarang kalau ada yang mau menanyakan bagaimana madu asli atau palsu, bisa datang ke lab kami, kemudian tinggal diteteskan, kita bisa tahu dia asli atau palsu. Oh gitu. Jadi untuk membedakan cara madu asli dan palsu itu seperti ditetesi cairan itu atau gimana Pak? Iya, kalau sederhana sih agak sulit ya, tadi dengan alasan tadi. Tapi kalau di kami sih gampang, tinggal ditetesin ke alat FTI tersebut, kemudian kita lihat di komputer, kita bisa mengetahui itu berada di daerah asli atau palsu. Gitu. Kalau untuk penelitian tentang lebah sendiri masih minim atau enggak sih Pak di Indonesia? Iya, itu salah satu kelemahan kita ya di Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk daerah merah. Apa yang disebut dengan daerah merah? Masih banyak unknown-nya, masih banyak yang tidak diketahuinya. Kenapa banyak yang tidak diketahui? Karena publikasinya sedikit. Publikasinya sedikit artinya penelitinya sedikit. Saya pernah berbincang dengan orang Mesir. Di Mesir itu, di negara Mesir, itu peneliti tentang lebah dan madu itu 200 peneliti. Di kita bisa hitung jari, mungkin masih di bawah 20 orang. Masih minim banget Masih minim sekali kita peneliti tentang lebah dan madu. Oh ya Pak, Bapak sendiri tadi menyebutkan kalau madu ini dari madu hutan UI ya Pak? Berarti Bapak sendiri membudidayakan lebah di hutan UI, betul Pak? Iya, betul. Jadi kita
dari tahun 2015 kalau tidak salah kami sudah mulai ternak lebah di hutan UI. Lokasinya di belakang UI Wood tadi. Cuman karena sekarang nggak ada penjaganya, jadi nggak ada yang mengurus. Kadang-kadang juga ada yang iseng begitu. Kita coba pindahkan ke Engpa. Dipindahkan ke Engpa. Ya. Gitu. Kalau boleh saya ke sana dong Pak. Kalau melihat nanti budidaya gitu. Ya, kita bisa lihat ke sana ya. Karena sekarang udah terbuka. Ya kalau gitu boleh langsung ke sana aja ya, berarti, Pak. Ya, silakan. Ya. Apa ini lebah-lebah yang udah ada dipindahin dari hutan UI ya Pak? Ya, jadi ini baru sebagian ya kami pindahkan ke sini karena memang masih banyak di sana dan perlu waktu juga untuk memindahkannya.